step by step. Kecuali kita memang sudah handal ya, tahu healing crisisnya gimana, tahu tanda-tanda perubahan gimana, tahu sekarang berada pada tahap apa, Wei Ji Ying-nya gimana, gitu. Oke, yang kedua, Yang kedua apa Mas Daud? eh, analisis nadi, balik ke analisis nadi. Ini sebenarnya sudah sangat keren ini untuk menjadi dasar pembuatan ramuan, dasar berpikir ini kan. Yuk lanjut. Bahwa nadi adalah cerminan keadaan qi dan darah, yin dan yang. Ya, nadi salah, terapi sia-sia ya. Jangan sampai salah nadi. Pasien bisa saja mengatakan capek, Mas, lelah, Bapak, Ibu. Tetapi nadi bisa menandakan apakah ini lelah atau kurang qi, kurang darah, kurang yang, atau kombinasi. Jadi nadi bisa mendeteksi perubahan kondisi lebih awal sebelum gejala-gejala itu muncul jelas atau bahkan tampak pada reologi darah pemeriksaan laboratorium modern. Nabi selalu berubah seiring pengobatan. Dalam 2 detik pun dia akan berubah kalau memang pengobatannya sesuai. Dan pasien yang keren itu biasanya, terapis yang keren biasanya dengan akupuntur yang bagus dia membuat pasiennya tertidur ya. Atau dengan ramuannya dalam waktu 1-2 jam pasiennya tidur, tenang, nyenyak, atau buang air besarnya jadi lancar atau gimana, atau demamnya turun. Itu pengobatan yang menurut saya paling moderat jalan. Lanjut. Posisi tangan kiri nadi chun jantung paru-paru. Superficial yang nampak di permukaan adalah paru agak dalam jantung, ya, tekanan yang agak terasa itu di jantung. Nah, di kuan sebelah kiri, hati adalah di atas. Maaf, hati dan kantung empedu ya, kan dan tan begitu. Superficial yang di atas itu kandung empedu, agak dalam hati. Jadi tekanan yang super super ringan itu empedu. Kemudian posisi belakang atau nadi ce ini kalau yang kiri biasanya dianggap yin. Kemudian yang eh, untuk nadi yang kiri superficial itu usus besar, agak dalam agak kita tekan itu nadi ginjal. Kemudian posisi tangan kanan ya. Posisi tangan kanan, posisi depan, paru-paru atau V dan usus besar, tajang, rem superficial itu usus besar dan yang dalam paru-paru. Jadi yang di permukaan usus besar, yang dalam paru-paru. Kuan kanan di permukaan adalah lambung dan agak dalam itu limpa. Jadi kita harus bisa membedakan tekanan super ringan dan ringan. Kemudian posisi belakang ya seperti yang ginjal, ada sebagian menganggap ya yin yang itu sama aja. Tapi ada sebagian besar sinse-sinse lain menganggapkan bahwa yang itu di posisi kanan adalah mingmen. Jadi supervisinya kemi, dalamnya ginjal yang. Begitu. Yuk lanjut. Kalau kedalaman nadi yang superficial mewakili kondisi eksterior, ketika ada kencang cepat di atas itu, kemudian cepat dia, kemudian juga panas juga di tangannya terasa, kemungkinan adanya patogen yang menyerang pada tahap W atau tahap kulit ya. Ini biasanya kasus-kasus flu lah ya. Kemudian yang kelas menengah ya, nadi yang dirasa di tekanan agak
agak lebih dalam dari yang permukaan, untuk menilai kelemahan qi, kelemahan darah, dan disfungsi organ, ya, kelemahan limpa, kondisi yang lebih dalam lagi, artinya lebih tekanannya lebih dalam daripada super ringan, ringan, sedang, agak dalam itu qi yin. Ya, yin-nya bagaimana, darahnya gimana, energi dalamnya gimana. Nah, di Chen yang lemah sering menandakan yin she, ya. Jadi kalau kita tekan dalam terus kita lepasin dikit itu dia sempat hilang sama sekali itu biasanya. Itu defisiensi yin lumayan parah. Ini memerlukan kepekaan, latihan qigong atau tai chi yang berbulan-bulan atau bertahun-tahun biasanya peka. Harus ada latihan yang kami ajarkan di Tawangmangu dan mungkin di tempat lain juga, latihan untuk memperbagus kepekaan tangan. Karena kita bukan hanya bicara pembuluh, kita bicara elektromagnetik tubuh begitu. Oke, lanjut. Ini nggak usah kita bahas detail ya, sudah terlalu sering ya. Nanti nggak kebagian ramuannya takutnya. Waktunya kan sampai jam 9. Lanjut, dikit-dikit aja, Pak. Oke, ini nggak apa-apa nih. Posisi praktisi duduk menghadap pasien. Tangan kiri praktisi memegang tangan kanan. Jari rileks, gunakan ujung jari bukan telapak. Tekanannya harus sangat bertingkat, sangat ringan, sedang, agak nekan. Ya. Kemudian waktu palpasi ya 1 sampai 2 menit, minimal itu 50 sampai 100 detik, rasakan ritmenya, kekuatannya, kedalamannya, kecepatannya, lalu kualitas secara keseluruhan. Lalu bandingkan kiri dan kanan, cukuannya. Apakah bersifat menindas atau menghina? Catat di otak kita, interpretasikan di catatan medis kita, posisi dominannya gimana? Apakah di tahap Chang atau Fu? Ada di dalam atau di dalam banget? Kedalamannya, kualitasnya, apa cepat atau lambat, lebar atau tipis, perbandingannya, kiri dan kanan, kemudian kombinasi dengan lidah, palpasi perut, palpasi punggung, lihat iridiologi mata, bau badan, pola napas pasien, aura wajah, kesehatan rambut, perilaku, keluhan. Oke, lanjut. Untuk pacentang, ya, malam ini kita sebenarnya membahas tentang pacentang. Pacentang ini kalau nadinya lemah dan halus, ya, di posisi kuan kanan dan kiri itu ada nadinya lemah dan halus. Kedalaman menengah dalam ini baru diberikan pacentang. Sio murni atau darah yang sangat drop, kondisi darahnya, maka diberikan seutang. Cirinya adalah nadinya halus, dominan, terutama di posisi liver kiri, kedalamannya agak lumayan dalam, itu kok halus begitu. Jika ada cise juga pertimbangan memberikan pacentang di situ. Tambahkan pacen ya, bukan pacentang, sorry. Pacen, salah satu ramuan. Jadi seutang dikombinasi dengan pacen. Adapun kalau menguatkan yang, Pak, kondisinya gimana? Nadinya dalam, lambat. Jadi permukaan, di dalam, nadinya tidak di superficial, agak sedang, tekanan sedang menuju dalam, itu baru terasa kok, terasanya enggak melawan ataupun lemah, terus lambat. Nah, di cek terutama ya. Tapi jika di floating, di permukaan sekali, itu terasa menghentak, kayak ngelawan, sedangkan di dalam, di tingkat sedang sampai agak dalam itu lemah. Ini yin-nya udah berat ini. Kalau ini kan kita bicara yang, ya, kekurangan yang. Obatnya bisa yang kui wan atau chin kui sen chi wan. Sekarang insi, ini yang paling sering ya, kekurangan yin ya, atau empty hit ya. Nadinya tuh halus. Ya. Kalau berat, dia bisanya agak cepat, ya, tapi tidak sangat cepat. Kalau sangat cepat kan demam paktogenik ya. Cepat lah, cepat tuh di 4 lah, 4 naik ke 5. Inhale exhale tuh 4 menuju 5 tuh. 4 mengetuk ke 5 itu anggap cepat, itu yin shi. Nadinya halus, dia cenderung agak melebar ya, karena fungsi yin itu kan untuk menjaga supaya pembuluh tidak keluar jalurnya. Kemudian
Ya ciri-ciri umum ya, keringat malam dan sebagainya. Kemudian blood status nadinya kasar, seret, tambahan defisiensi. Mana kasus seperti ini adalah kasus campuran, sudah darahnya macet, kurang juga. Ini kondisi seperti ini harus pakai ramuan yang sifatnya modifikasi dari ramuan dasar, namanya Tau Hong Seubutang, atau dimodifikasi. Kemudian ada patogen eksterior dengan Qi yang lemah. Jika patogen kuat dikeluarkan dulu, dihilangkan dulu. Misalnya pakai Huase Paitu, pakai Qingfei Paitu kalau misalnya penyakit saluran pernapasan di era-era yang masih ada endemik daripada COVID, walaupun pandemiknya sudah berakhir kan masih ada endemik nih. Tuh, itu bisa gunakan konsep seperti itu. Lanjut. Kesalahan umum dalam analisa nadi yang selalu dilakukan di lapangan adalah hanya merasakan di satu kedalaman saja. Selalu rasakan Fu, Chong, Chen. Jadi 3 area. Superficial, agak dalam, dan dalam. Kalau kita hanya merasakan di tingkat atas atau di tingkat bawah, nanti kita nggak ketemu. Yang mana Fu, yang mana Chang, kita nggak ketemu. Organ Chang ada organ Fu ya. Kemudian kita tidak membandingkan kiri dan kanan. Kuan kiri bandingkan kuan kanan. Kita nggak bandingkan itu. Kita tidak membandingkan apakah tanahnya bisa menghasilkan logam, misalnya. Ya kan? Kiri saja antara kuan yang kanan dengan cun yang kanan. Kita bandingin. Apakah logamnya ini masih cukup bagus untuk menghasilkan logam, misalnya. Sehingga parunya akhirnya masih baik-baik saja. Tekanan jari tidak konsisten, harus stabil dan konsisten. Jangan terlalu keras. Kalau terlalu keras nanti ngilangkan nadi alus. Atau jangan terlalu ringan banget, sehingga nggak kerasa apa-apa. Tidak memperhatikan ritme dan regulitas. Tek, 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 itu kan harusnya tek, 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 gitu kan. Nah, kalau tidak teratur atau intermittent, kita harus menduga punya potensi sudah ada gangguan di organ jantung atau perikardium. Dan pasien yang baru makan, olahraga, emosi, jengkel sama kita sebagai pengobat, ya nadinya nggak akan objektif kita nilai. Ya, nunggu dia tenang, istirahat, dan seperti itu. Lanjut. Ini saya pikir yang ini udah terlalu sering ya. Kita lanjut ke ramuan aja ya. Nanti kacau. Tadi udah, 4 pilar tadi udah, sisu udah, darah defisiensi. Prinsip dasar tonik yang sekarang Pak Ajis. Apa itu formula tonik yang? Definisi dasar adalah formula yang berfungsi menguatkan yang qi, menghangatkan tubuh, mengangkat, itu masuk tonik yang ya, mengangkat dari organ yang anjlok gitu, mengembalikan api Mingmen, itu termasuk tonik yang, menguatkan limpa yang kekurangan penghangat atau ginjal yang kurang penghangat. Ini bukan hanya sekedar memberikan panas, tetapi mengembalikan kapasitas organ untuk menghasilkan panas dan transformasi sendiri. Ini memperbaiki intinya organ, bukan hanya ngasilin panas. Itu makanya kadang-kadang moksa nggak ngangkat. Perbedaannya dengan tonik qi. Jika tonik qi umumnya digunakan Rensen, Huang Qi lebih menguatkan energi dan pertahanan, tetapi tonik yang adalah memberikan api, maka sifat menghangatkan, gerakan transformasi, dan mengatasi demam. Dan mengatasi demam dingin dengan defisiensi yang dalam. Kalau
Si tonik bisa netral, tonik yang biasanya bersifat hangat dan panas. Ini adalah diferensiasi atau perbedaannya. Perbedaan dengan tonik yin atau darah, kalau tonik yin atau darah, misalnya pakai suti, pakai baiso, pakai ejiao, ini membangun materi, ya, cenderung relatif lebih dingin, lebih lengket. Kalau tonik yang dia bersifat membangun fungsi dan panas, ya, saling membutuhkan, ya, membangun fungsi daripada organ dan panas. Banyak praktisi salah karena mengira semakin panas semakin baik. Akibatnya yinnya aus, dibakar ramuannya, memperburuk kondisi kekosongan yin dan membuat pasien semakin lemah karena apinya tanpa bahan bakar. Ibaratnya naik motor, olinya habis, tinggal dul, hancur sekernya. Yuk lanjut. Memberi api tanpa bahan bakar, ini kesalahan-kesalahan dalam hukum memberi tonik yang. Misalnya kita memberikan Fuji atau Rokui atau Kanjiang dosis tinggi tanpa basis yin, tanpa adanya pemberian yin, misalnya Suti, Sanyao, dan lain, maka api akan membakar yin pasien. Pasien semakin panas di malam hari, insomnia, mulut kering, atau bahkan demam rendah. Ini adalah kesalahan paling fatal. Ingat, jangan memberi api tanpa bahan bakar, tanpa oli. Jangan menyalakan mesin tanpa oli, tanpa radiator yang cukup dengan airnya. Suatu obat harus melindungi saluran pencernaan. Jangan langgar hukum penting ini, ya. Fuji, Rokui, Senjang, panas dan kering. Harusnya dikombinasi Cenpi, Saren, atau Jike. Pasien dengan limpa yang lemah akan mual, kembung, bahkan muntah. Pada tonik yang salah karena merusak limpanya. Limpanya akhirnya kehabisan yin. Memberi saat ada patogen aktif, ini jaga nggak boleh pada saat demam tinggi, ada pasien lagi kumat-kumatnya, kuat-kuatnya kuman, Weiqi-nya lagi diserang kacau balau oleh eksopategonik, ada infeksi aktif, ini ibaratnya ya tadi, menutup pintu sambil memberi makan maling, patogen jadi kuat, pasien jadi kronis. Ini sering terjadi di lapangan, ya. Wah, nanti kasih vitamin yang banyak, enak, vitaminnya menguatkan yangnya, dedel duel pasiennya. Salah sindrom, ya, yin si disangka yang si, kelemahan yin disangka kelemahan yang. Pasien dengan kelemahan yin, ya, dengan panas kosong begitu, panas palsu, lidahnya merah tanpa coating, tanpa selaput, nadinya cepat, ya, tredy, ya, istilahnya kayak tegang gitu, ya, hampir kayak tegang gitu. Diberi Fuji atau Rokui, gejalanya semakin berat. Ini kesalahan diagnosis yang sering terjadi di lapangan. Kemudian dosis salah. Menggunakan Seng Fuji, belum diolah, dosis tinggi tanpa pengawasan salah. Resiko toksisitasnya tidak bisa dihilangkan. Harus processingnya harus menghilangkan racun dulu. Memberi tonik yang tapi nggak kasih herbal penggerak, ini juga salah. Herbal penggerak Chuanxiong Xiangfu ini perlu dipertimbangkan untuk digunakan. Kalau enggak, maka pemanasnya, bahan panas ini akan mandek di jauh atas, akan nyeri di dada dan perut. Itu yang sering di lapangan kan, itu kan kena tonik yang perutnya tambah nyeri panas, isinya nggak gerak kok, macet di situ. Harus ada tanaman untuk menggerakkan isi. Yuk lanjut. Aturan dasar penyusunan formula tonik yang. Satu, harus ada api utama atau raja. Sorry. Biasanya Fuji atau Rokui. Fuji lebih kuat untuk tonik yang dan Mingmen. Rokui untuk menguatkan yang limpa, menghangatkan meridian. Jangan pernah memaksanya masuk dua-dua tanaman ini sekaligus, kecuali ya, alasan yang kuat. Kita tahu betul-betul materi medika ini cocok di sindrom apa. Kalau enggak, kalau ragu-ragu pilih salah satu sesuai kondisi. Menteri. Ya, menteri ini tugasnya dukung dan menambah target. Kalau Fuji tambah Rokui, oke, memperkuat. Fuji tambah Tucong untuk memperkuat efek ke ginjal, ya.
Tadi kalau yang tadi untuk efek ke limpa, ini bergejal. Jadi kita harus memperhitungkan ini obat lari kemana. Kemudian asisten, ya, fungsi utama asisten ini satu, melindungi yin agar tidak aus ketika dikasih obat yang sifat tonik yang. Ya, misalnya contohnya Senti Huang Sanyo Pak Xiao memberi gerakan agar tidak stagnan, biar tidak macet di situ pemanas siangnya. Xuan Xiong Xianfu. Jadi nggak gampang ya ngasih ramuan itu, hasilnya gampang. Terus utusan ini harus bersifat mengharmonisasi dan navigasi. Ya, misalnya Cikanco itu harmonisasi, Cenpi untuk melindungi pencernaan, Caihu untuk makanya obat-obat yang bertahan ribuan tahun itu, wis gayanya jenius itu. Dia bisa harus ada raja, menteri, asisten, utusan. Kemudian prinsip emas yang kedua adalah mencari yang di dalam yin. Mereka yang pandai menutrisi yang secara tepat juga mencari yang di dalam yin. Selalu ada obat yang sifatnya yin, misalnya Suti San Yao. Agar apa? Yin bisa berubah menjadi yang, menjadi materi yang berubah menjadi energi. Itu lebih soft, tidak radikal begitu. Dosis sesuai kondisi pasien, tinggi besarnya, jenis perempuan kelaminnya, bahkan kosmologi alamnya juga itu perhatikan. Oke, lanjut. Lanjut, Pak. Sindrom untuk yang tepat untuk pola tonik yang adalah misalnya pada kasus kidney yang deficiency atau Mingmen fire, dingin di kaki dan tangan, pinggangnya lutut lemah, nyeri, capek, nafsu seksnya lemah, tidak subur, ada pembengkakan terutama di kaki, busuk, diabetes termasuk itu, bengkak di kaki, sering kencing malam, lidahnya pucat basah, nadinya dalam dan lemah di posisi C, formulanya adalah Chin Kui Senjiwan atau Yok Kui Wan. Oke. Tetapi ketika kita menginginkan mentonik yang daripada limpa, itu harus dengan ciri adanya dingin di daerah perut sebelah kiri atas, nyeri epigastrium, suka ditekan perutnya enak, anget, mual, muntah, air liurnya jernih, diarenya kronis pagi hari, ada bengkak, kelemahan berat, lidahnya pucat, orangnya gampang dingin juga, nadinya lemah dan lambat, terutama di posisi kuan kanan. Obatnya adalah Li Chongwan atau Fuji Li Chongwan. Yangnya lemah, Qi-nya lemah, sering overlap. Ini pucat, dingin, lemahan, napas pendek, keringat spontan. Ini formulanya Sichuan Taputang ya, Ijitang dan formula penghangat. Kemudian Yang Si dengan cold di meridian. Udah lemah yangnya, kemasukan udara dingin. Jadi sendi. Obatnya Tangkui Sinitang ya. Semua sindrom di atas harus sertai tanda defisiensi, bukan ekses. Jika ada panas berlebih, fullness atau patogen aktif, jangan pernah mentonik yang lebih dulu sebelum kelihatan bahwa kuman atau demamnya atau ekses patogennya berada dalam kondisi yang sudah sangat dijinakkan atau dilemahkan. Yuk lanjut. Kontraindikasi dan bahaya. Yin deficiency with empty heat. Ini orang sering salah di lapangan. Lidahnya merah tanpa coating, tanpa selaput. Ada laput sangat tipis tapi kuning. Nadinya rapid, cepat, ya, ready. Terjadi hot flash berat, ya. Kemudian insomnia berat, keringat malam, mulut dan tenggorokan kering. Kita kalau memberikan Fuji dan Rokui ibaratnya menuangkan bensin ke rumah yang terbakar. Jangan pernah ini dilakukan. Ya. Excess heat. Ya, heat panas. Demamnya tinggi, haus minum dingin, sembelit, urin kuning pekat, lidah merah, coating, selaput lidah kuning tebal, nadinya cepat dan penuh,
Mentonik yang akan sangat memperburuk, bahkan pasiennya bisa meninggal loh ini. Patogennya aktif, akut, ya. Ada flu berat, demam, infeksi akut. Memberi tonik yang itu memberi makanan kepada kumannya. Maka kita akan dedel duel. Lidah tebal, kunyit berminyak, ya, lembab panas ini. Kembung berat, mual, diare berbau, haus, tidak mau mengikuti mana. Panas lembab, diberi tonik yang ya makin ngunci dia di dalam. Makin kembung, bisa-bisa terjadi askites atau pembekaan perut atau terjadi penyakit kuning yang hebat. Kehamilan hati-hati, status berat tanpa defisiensi juga hati-hati. Mulai siang. Yuk, lanjut. Jadi jangan pernah memberi tonik yang ketika ada patogen aktif. Tunggu sampai patogennya bersih atau lemah. Ibaratnya membuka pintu dulu, baru kita kirim pasukan, pasukan penyerang musuh. Kemudian hukum kedua, lindungi kuali atau limpa lambung. Dalam semua pengobatan tetap limpa lambung dilindungi, diamankan. Ketika kita memontonik yang, mentonik penghangat tubuh dengan Fuji, Rokui, dan Senjiang yang sangat panas dan kering, selalu ingat untuk memasangkan dengan Cenpi. Ya, ini berarti dia memiliki kompatibilitas dengan Cenpi, Saran atau Cike, artinya menyeimbangkan begitu. Jika tidak, limpa Bapak Ibu bisa terbakar, bisa terjadi iritasi lambung atau perlukaan lambung limpa yang parah. Kemudian ketika mentonik yang harus ada gerakan atau herbal yang menggerakkan. Tonik yang berat tanpa elemen penggerak akan macet di tengah, maka berikanlah cuan xiong, xiang fu atau herbal lain agar yangnya bergerak. Hukum keempat adalah cari yang di dalam yin, yaitu misalnya memberikan tambahan suti huang senyau paisau yang sifatnya menambah yin, agar apinya timbul tanpa ketika api timbul tanpa bahan bakar yang cukup, maka akan merusak mesin, ya. Jadi jangan memberikan hanya yang saja tapi tambahkan yin. Kemudian berikannya obat ini jelas navigasinya. Obat ini memang mengarah ke kidney yang, yaitu Tucong, Niusi, Pacintang atau Spleen yang misalnya Senjiang, Wangji, Cenpi. Ini obatnya itu harus benar-benar mengarah ke situ sesuai dengan target organ. Kita harus tahu materi medikanya, patofisiologinya, farmakognisi dari tanaman ini atau herbal ini mengarah ke meridian dan organ mana. Lanjut. Yuk, sekarang kita istirahat 5 menit ya, saya izin minum. Habis ini tonic yin ya Pak Ajis. Ya, Master. Sebentar. Siapkan tonic yin, saya mau izin minum dulu. Ini sudah saya tonic yang sudah. Tonic yin, ramuan tonic yin darah panas, penghilang panas darah. Oke, kita kembali. Jadi 5 menit, 2 menit. Yang terakhir ini ramuan tonik yin darah ini. Nah, bukan. Itu nanti yang terakhir itu kemudian defisiensi 4 pilar tadi udah ya, 4 pilar ya.
Analisa nadi udah, prinsip dasar udah, sisio udah, divisi. Oke, terakhir ramuan tonik yin darah panas. Yang terakhir Pak Acis. Tonikin ya, bentar. Ya, ramuan tonik yin dan darah panas. Oke, lanjut. Halaman 2. Seringkali di lapangan kita bertemu kondisi darah panas ya, terutama untuk penyakit kulit ya, cacar, ruam-ruam ya, penyakit-penyakit kulit tertentu, di mana kulit pasien itu merah menyala. Ini juga kadang-kadang terjadi pasien defisiensi yin dari diabetes yang kena udara panas. Kayak ibu saya kemarin, saya terpaksa memberikan ramuan yang cukup pahit ya selama 7 hari. Alhamdulillah, puji Tuhan, biiznillah bisa sembuh dan mengalami darah panas sehingga kulitnya merah-merah ada nanahnya. Ya, ini merah nyala, panas, gatal, terbakar, akut. Ada ruam, ada papula, ada vesikel, eritema, dengan ciri haus, demam malam, dan gelisah. Prinsip pengobatannya adalah mendinginkan darah dan membersihkan yin pembuluh darah. Kemudian protek yin fluid, protek cairan yin, jangan sampai habis. Obatnya adalah Qing Yin Tang. Kemudian ada kondisi di mana yin defisiensi ditambah blood dryness ya, darahnya kurang, darahnya kering begitu. Ini kondisinya biasanya kering, kulitnya bersisik, gatal kronis malam hari, kulitnya kasar, pucat, merah muda, ada panas di 5 area ya, di kulit, di wajah, di telapak kaki, mulut kering dan insomnia. Pengobatannya adalah menambahkan yin dan menambahkan cairan secara umum, melembabkan darah dan kulit, menghilangkan panas lembab jika ada blessing. Obatnya adalah yang Renfu Yin ya namanya. Oke, lanjut. Kemudian komposisi utama ya di dalam link MNC itu ada ramuan namanya Swiniao Jiao 30-60 gram. Tujuannya adalah untuk mendinginkan darah, menghilangkan panas pada darah. Ramuannya terdiri dari Huang untuk mendinginkan darah, menambah yin dan menambah cairan secara umum. Shuasen ini mendinginkan darah 9 gram, kemudian Mai Mentung 9 gram. Ini adalah kumpulan asistennya, nama ramuannya ini. Sui Niu Jiao bisa dijadikan ini ya, apa? Ramuan rujukan untuk kondisi-kondisi penyakit kulit ya. Jadi inti prinsip utama terapi adalah untuk menghilangkan panas pada darah. Dengan ciri demam tinggi malam hari, gelisah, insomnia, lidah merah tua kering, nadi cepat halus. Ya, ini ada kondisi yang dimana Qin Yin Tang, nama obatnya ini adalah obat umum daripada panas darah. Jadi kalau itu Bapak Ibu bisa cari di American Dragon atau di MiNC linknya, dilihat ramuan panas darah, biasanya dia mengantam kulit.
nanahan, bisul, cacar, dan sebagainya, gambarannya ini dengan ciri dulu. Ada demam nggak? Ada gelisah nggak? Ada haus nggak? Kalau ada, ya ini karena panas, ya sudah, ini masuk obat ini. Gitu. Yuk lanjut. Ramuan tonik yin. Ya, prinsip dasarnya ramuan tonik yin ini adalah tonik yin yang bersifat untuk berbagai gangguan penyakit kulit ya. Jadi penyakit kulit yang karena gangguan yin dengan ciri biasanya ada lesi, pucat, setelah sisik diangkat terlihat warna pink di dalam tuh. Kayak ngerus terus diginiin ada pink-pinknya gitu. Ini ramuannya, gambarannya ini ya. Ini bisa digunakan untuk kasus-kasus dermatologi ya, untuk kasus kecantikan yang dirusak oleh jerawat, oleh kuman yang pada kulit dan sebagainya, termasuk oleh defisiensi yin karena diabetes ya. Kasus-kasus panas darah seperti ini sering kali bisa disebabkan juga oleh kuman ketambahan yinnya kurang, bisa juga seperti itu. Yuk lanjut. Ini ramuan darah panas, fokus membersihkan darah. Kemudian ramuan yang mentonik yin, dan ramuan yang untuk menetralisir ya. Jadi ramuan-ramuan panas darah ini harus juga dikuasai kawan-kawan karena banyak sekali di lapangan terjadi jerawat tidak sembuh-sembuh, bisul yang nggak sembuh-sembuh dan sebagainya. Oke, sekian mungkin apa kita bicara tanya jawab detail untuk prinsip dasar daripada ramuan. Terima kasih. Sekedar suatu informasi tajam dari kami, Bapak Ibu sekalian, sebagaimana dengan keadaan kondisi negara dan berbagai aturan regulasi dan keilmuan-keilmuan yang sudah kami kodifikasi sekian lama, kami memutuskan untuk konsentrasi pada Cuina dan Anmo ke depannya, saya pribadi ya tentunya dengan basis AI, pelatihan AI dan mungkin communication skill untuk meningkatkan komunikasi terapatik pada banyak terapis dan pembangunan konsultatif pada rumah sehat, marketingnya dan sebagainya. Tetapi secara praktek klinisnya saya mungkin akan melepaskan herbal dan akupuntur. Kami mau berkonsentrasi pada Cuina dan Anmo. Kenapa ini menjadi pilihan bagi kami adalah satu, tidak terlalu berbelit-belit, resiko perizinan dan pelatihannya tidak terlalu lama. Tetapi ilmu ini memiliki dasar yang sangat kuat dan bisa menyembuhkan banyak penyakit yang kadang-kadang dalam penghilangan absang laktat, dalam mempengaruhi otot, tendon, dan ligamen, dan penyakit-penyakit kuncian patogen tertentu, ada angin, pada kelelahan akut, dia lebih ampuh pada akupuntur. Kalau akupuntur dia biasa bergerak di tahap setengah piau, setengah li, Cuina dan Anmo akan banyak bergerak di tahap otot, tendon, ligamen, dan eksterior atau tahap piau begitu. Dan herbal itu biasanya pada tahap li yang sangat li. Dengan kita mempelajari Cuina dan Anmo, artinya kita satu memperkuatkan pengetahuan dan pengobatan kita di bidang bekam barangkali, kalau kawan-kawan bergerak di bekam atau di ru'yah, atau kita menjadi senjata atau modalitas tambahan bagi seorang akupunturis karena Cuina dan Anmo ini sangat keren dalam menggiring chi yang macet, yang susah digerakkan oleh jarum, ya terutama yang penyakit angin pada eksterior, setengah piau setengah li, lembab pada eksterior, dan beberapa kondisi di mana terjadinya istilahnya subluxasi kalau secara biomedik ataupun secara ilmu fisioterapi, stagnasi dan subluxasi pada otot dan tendon ini lebih mudah digerakkan dengan Cuina dan Anmo. Ini adalah terobosan dari kami ke depan untuk memperkenalkan terapi yang relatif aman, walaupun ini secara umum menjadi bagian dari akupressure juga, tetapi kami mencoba untuk lebih mentransformasi secara penuh, baik dilengkapi dengan buku yang insya Allah akan segera diterbitkan setelah buku Tibun Nabawi dalam perspektif TCM. Saya kemarin dalam 2 minggu ini ada kelelahan akut sehingga ada sedikit gangguan kesehatan, sehingga
Mungkin tertunda sekitar dari launching atau dari pengiriman sekitar 2 mingguan ke depan atau semingguan ke depan, tapi insya Allah ini saya sudah lumayan pulih ya. Wajar sebagai manusia kita punya kelelahan tubuh, sehingga setelah pulih ini kami mempercepat ini antara Timbun Nabawi dan perspektif TCM, dan Tuina Anmu, karena kami ingin menjadikan terapi ke depan ini memiliki modalitas yang secara perizinan itu lebih ringan daripada perizinan akupuntur eh, dalam proyeksi-proyeksinya, dan juga eh, lebih relatif lebih mudah digunakan atau lebih mudah dilatih. Pokoknya sering-sering saja dilakukan dan memiliki manfaat yang tidak kalah penting dibanding akupuntur atau bekam darah ataupun terapi herbal, karena dia menggerakkan asam laktat, menggerakkan stagnasi, menggerakkan lembab pada otot tendon yang susah digerakkan dengan terapi akupuntur, terapi herbal barangkali, tetapi sangat sangat keren dan sangat-sangat bermanfaat digerakkan dengan Qi daripada teknik Tuina dan Amo, dan dia mampu mereposisi kondisi-kondisi yang ya susah digerakkan dengan jarum. Untuk mereposisi tulang sendi gimana kalau pakai jarum? Ya kan? Kita melakukan reposisi halus pada tulang, otot, sendi dan ligamen kecuali ada sobekan. Kalau sobekan harus operasi. Terima kasih. Semoga manfaat. Baik, terima kasih Jazakumullah khair Master Bayu untuk ilmunya malam hari ini. Sebelum ke pertanyaan, ya ini ada sekilas info ya dari kami. Kita sudah open pre-order ya untuk rahasia hebat yang tersembunyi dari pijat Cina kuno, Anmo maupun Cuina, yang kita sudah mulai open PO dari 22 Mei sampai nanti tanggal 20 Juni. Insya Allah nanti pengiriman buku akan dilakukan di bulan Juli ya. Jadi silakan teman-teman yang berminat untuk bisa segera membeli di PO. Harga normal di 450.000, untuk PO dari sekarang hanya 300.000 saja. Ya, seperti apa tadi Master Bayu sampaikan ya, bahwasanya sesuai dengan regulasi dan sebagainya. Bahkan teman-teman untuk sekarang yang apa ya, praktisi akupuntur pun sekarang D3 harus upgrade ke D4 ya. Artinya memang eh lebih aman kita jadi praktisi pijat, tapi benar-benar pijat yang berilmu ya. Insya Allah tidak kalah dengan akupuntur gitu ya. Silakan bagi teman-teman yang berminat, mungkin bisa ceritakan Pak ya. Oke, Assalamualaikum kawan-kawan. Saya selalu terinspirasi dengan salah satu tokoh akupuntur bernama Huato, yang menurut saya Huato adalah puncak tertinggi pencapaian seorang akupunturus terbaik di dunia. Kalau saja Huato selalu sering menggabungkan akupuntur dengan akupressure Tuina dan Anmu, bisa dibayangkan betapa hebatnya Cuina dan Anmu. Dan ketika praktisi akupuntur yang terlalu tinggi hati, ya, tidak semua tapi ada beberapa yang mungkin tinggi hati, terus meremehkan akupressure, itu salah, karena tingkat tertinggi dari akupuntur salah satunya adalah Wato selalu menggabungkan dengan tepat Cuina dan Anmu. Itu yang pertama. Kedua, kemampuan Tuina dan Anmu di dalam menggeser atau menggerakkan Qi secara simultan, secara tegas, dan mereposisi tulang dan sendi yang bermasalah, itu memang dalam beberapa hal dia memiliki ketinggian prevalensi atau keberhasilan dibanding akupuntur. Tentunya akupuntur memiliki keistimewaan yang ya, di mana eksopategonik itu berada di permukaan, di mana kalau akupunturnya tidak tepat tekniknya, tidak menggunakan titik Qing dan Yung, kalau malah menggunakan titik tonik, ini akibatnya akan kuman semakin kuat. Tetapi kalau dengan Anmo dan Cuina, sepanjang dia bertindak untuk menyebarkan Qi-nya, menjauhi area-area yang lebih masuk ke dalam, maka insya Allah, Cuina ya, bacanya Cuina, kelebihan dan spesifikasi yang luar biasa
Maka pilihan kawan-kawan untuk melajari Tuina dan Anmo, ya kecuali teman-teman yang memang sudah tamat D4 atau S1 TCM dan sudah memiliki uji kompetensi, mungkin bisa relatif aman untuk berpraktek secara akupunturis. Tetapi jika kita tidak memiliki legalitas itu, pilihan untuk belajar Tuina dan Anmo atau paling tidak mengenal apa itu Tuina dan Anmo, suatu pijat klasik yang pijat kelelahan atau pernah ini pijat yang berbasis pusing atau ke bawah atau gerakan atau sedasi atau tonifikasi atau menggirinci yang macet. Kemudian ketika kita melakukan reposisi ini, jika ada sesuatu yang bermasalah dengan sendi yang bergeser, dia harus bersifat soft atau halus, ditarik atau ditekan ke dalam, ditraksi atau didistesi, ya, atau dikeluarkan atau ditarik masuk. Cuina dan Anmo mengajarkan secara lebih detail dan spesifik untuk berbagai macam gangguan-gangguan seperti itu. Jadi pilihan kawan-kawan tentang Cuina dan Anmo adalah pilihan cerdas bagi orang yang ingin memiliki modalitas yang cukup tinggi di dalam dunia terapi dan orang yang mampu bersikap visioner, berpikir visioner bahwa ke depan ada banyak tantangan dan hambatan. Tantangan dan hambatan bukan untuk kita lari atau kita takuti, tetapi untuk kita sikapi dengan cerdas, dan pilihan mempelajari Cuina dan Anmo adalah juga pilihan yang cerdas. Terima kasih. Semoga manfaat. Itu penjelasan dan prolog saya tentang dan ilmu sejarah tulang memiliki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan. Bisa bertanya langsung pada Master Bayu, bisa raise hand maupun di kolom chat ya. Jika ada pertanyaan. Jika tidak, nanti bisa dilakukan untuk kesimpulan untuk materi malam hari ini dan kita closing dan insya Allah kita bertemu di pekan depan. Gitu. Oke, saya kasih prolog. Saya kasih kesimpulan. Assalamualaikum Bapak Ibu sekalian, bahwa melajari ramuan tidaklah segampang yang kita perhatikan. Kondisi pasien atau sindrom dasar daripada pasien, ya energetik pada pasien sebenarnya. Apakah pasien yang defisiensi yin, ya, pasien yang defisiensi yin, tapi juga kurang darah misalnya, apa yang harus dilakukan? Itu yang pertama. Yang kedua, pasien defisiensi yin karena kuman dari luar. Kumannya masih pada tahap awal. Belum penyusunan komposisi ramuan. Ada obat raja, ada menteri, ada asisten, ada pengantar ci, ada penyimbang atau pelindung limpa lambung, ada yang untuk menggerakkan, ada yang untuk mengharmonisasi. Pilihan-pilihan yang sangat jenius, sangat brilian di dalam penyusunan ini akan mempengaruhi kesembuhan daripada pasien. Efektivitas obat, mengurangi toksisitas, dan terjadi sinergitas antar obat. Ini bukan hal yang mudah yang tidak bisa kita pelajari dalam 2-3 jam. Tapi paling tidak saya dan Pak Ajis bersama tim meletakkan fundamental agar orang tidak terlalu tersasar di dalam membuat, menggunakan, kemudian memformulisasikan ramuan secara memperhatikan kondisi pasien. Seringkali pasien yang bersifat panas kering malah diberi habatus sauda di tahap awal. Ini menyebabkan panas kering dan perlukaan lambung. Harusnya habatus sauda diberikan oleh kondisi lembab, riak, dingin. Ya. Adapun kondisi awal di mana ada panas, mungkin pilihannya dingin atau ketimun dan sebagainya. Artinya apa? Kita benar-benar memperhatikan apa yang disebut mijaj. Mijaj adalah kondisi keseimbangan. Kita berpatokan pada saya sebagai seorang muslim berpatokan kepada bahwa kita diperintahkan untuk makan minumlah kita, tapi tidak boleh berlebih. Sesungguhnya Allah tidak menyukai sesuatu yang melampaui batas tubuh kita, konstitusi tubuh kita, dan keseimbangan tubuh kita. Artinya apa? Kita harus tahu. Setiap penyakit ada obatnya, bukan setiap penyakit obatnya habatus sauda, obatnya ini dan itu, tapi setiap penyakit ada obatnya. Artinya apa? Temukanlah obat-obatan yang berkaitan dengan etiologi penyakit dan
patofisiologi penyakit dan prognosis daripada penyakit. Kita berjumpa di dalam Zoom kita yang lain atau Supercamp yang mungkin ke depannya ada Supercamp di daerah biasa kami di daerah wisata untuk Cuina dan Anmo. Mungkin akan kita rencanakan beberapa bulan ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Master Bayu untuk materi luar biasa malam hari ini. Baik, dan juga terima kasih untuk seluruh peserta TCM Intermediate maupun teman-teman yang sudah bergabung untuk malam hari ini. Insya Allah kita bertemu kembali di pekan depan ya untuk kelas TCM Rahasia Hebat Pijat Cina Kuno. Ya, Cuina maupun Anmo nanti bisa menghubungi saya by Japri ya. Untuk nanti kita masukkan di grup. Terima kasih atas atensinya. Sampai ketemu lagi. Kita tutup bersama dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.